Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh teman-teman, baik yang mengenal saya di YouTube maupun seluruh teman-teman saya di Kota Bekasi. Video ini saya buat malam hari tanggal sebentar. Tanggal 10, batas akhir masa kampanye. Sebelumnya mohon maaf, kemarin itu sebenarnya pengen buat video secara formil terkait masalah penjelasan atau penjabaran visi misi. Cuman hampir 2 minggu ini kondisi fisik lagi kurang sehat, juga lagi banyak pekerjaan yang menyita waktu. Jadi kebetulan ini kesempatan terakhir masa kampanye. Saya pengen bercerita sedikit lah mengenai suka duka pada masa kampanye, karena pengalaman ini bukan merupakan pengalaman pertama saya juga mengikuti ajang kontestasi pemilihan untuk tingkat calon anggota legislatif DPRD Kota Bekasi. Serta nanti di akhir video, insya Allah saya akan memaparkan visi misi saya terkait kenapa saya harus atau program apa yang akan saya perjuangkan jika nanti berada di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi. Pertama, selagi masa kampanye, jadi kebetulan memang pada masa kampanye saya nggak pakai kegiatan acara-acara yang mengundang massa. Jadi kampanye yang saya lakukan adalah door to door, ketemu ke teman-teman, ketemu ke kenalan baru, mengenalkan diri saya. Jadi di masa sosialisasi tersebut masih banyak pertanyaan dari orang-orang yang saya temuin. Pertama, ternyata banyak dari teman-teman itu semua yang sebenarnya mereka tuh berminat untuk gabung di partai politik, berminat juga untuk mengikuti kontestasi. Cuma mungkin pengetahuan mereka dan pemahaman masih kurang dalam hal sosialisasi partai terkait perekrutan atau pengkaderan, kurang optimal. Dan juga banyak yang menyampaikan, Bang masih bisa nggak ngikutin kontestasi gitu. Ya, kalau sekarang kayaknya udah nggak bisa karena masa pendaftaran sudah berakhir, bahkan masa kampanye udah mepet ya, terakhir hari ini. Saya ngajakinnya periode selanjutnya gitu loh. Terus banyak juga yang menanyakan, Bang kira-kira habis berapa sih buat ngikut sebagai caleg gitu. Kalau bicara masalah biaya, sebenarnya untuk pendaftaran pencalekan itu bisa dibilang tidak terlalu mahal ya. Jadi bawah 5 juta lah untuk totalnya pendaftaran. Cuma mungkin memang dana kampanyenya itu yang balik lagi ke masing-masing kandidat, bagaimana, apakah dia kampanyenya skala besar dalam arti bannernya bertebaran di mana-mana, terus membagikan kayak barang-barang sembako, terus membagikan souvenir atau atribut-atribut lainnya. Kebetulan kalau saya nggak begitu sih, saya lebih door to door aja. Saya lebih kasarannya mohon doa dan bantuan dan memaparkan visi misi saya secara langsung. Juga ternyata masih banyak juga keluhan-keluhan atau aspirasi-aspirasi yang mereka sampaikan. Nah, di situ yang akhirnya saya rangkum aspirasi tersebut. Saya rangkum ada beberapa poin
yang akhirnya saya masukkan ke dalam visi misi, yaitu di pertama itu terkait masalah UMKM yang mungkin kalau teman-teman tahu ya, UMKM di Kota Bekasi kan itu mungkin hampir mayoritas penduduk warga Kota Bekasi itu sebagai pelaku UMKM. Nah, mereka ngeluh satu masalah, mereka melakukan usaha tapi mungkin masih belum berhasil, mau pinjam modal kembali itu susah, apalagi pasca COVID gitu kan. Sedangkan kayak pinjaman dari bank itu secara administrasi kurang termakan untuk mereka. Dari apa yang saya ketahui, di Kota Bekasi ini kan punya koperasi dan banyak juga lembaga-lembaga finansial swasta yang ada di Kota Bekasi. Mungkin nantinya hal tersebut yang dari segi modal akan kita perjuangkan, bagaimana apabila bank ini tidak bisa membantu para pelaku UMKM, seharusnya koperasi-koperasi daerah itu bekerja sama dengan lembaga finansial daerah atau lembaga finansial swasta untuk dapat membantu dari segi permodalan para pelaku UMKM. Jadi skemanya kita buat sama lah seperti KUR gitu ya, cuman dari segi administrasi bisa lebih longgar. Itu satu. Nah, yang kedua, dari segi pemasaran, banyak mereka yang sebenarnya homemade ya. Mereka buat produknya dari rumah, memasarkan dari rumah. Bukan berarti mereka itu nggak mau berjualan di pasar. Kalau kita pahamin bersama, hampir mayoritas pasar Kota Bekasi itu sepi sekarang. Pasar Pondok Gede sepi, pasar di Keranji sepi, bangunannya bahkan udah nggak ada gitu. Jati Asih juga sama, di Keranggan juga. Beda sekali dengan 10 tahun terakhir lah, atau bisa dibilang mungkin sebelum era digitalisasi ini mulai merebak gitu ya. Banyak pelaku UMKM ini yang ada beberapa yang sudah bisa mengikuti era digitalisasi, tapi masih banyak juga yang belum. Nah, nantinya mungkin kita akan berjuang bagaimana mereka ini mendapatkan akses terkait masalah pembelajaran atau penyuluhan kepada mereka semua terkait masalah digitalisasi pemasaran. Dan yang kedua, pemanfaatan ruang-ruang publik terbuka seperti pasar, mall, bahkan mall sekarang banyak yang sepi. Itu kita upayakan untuk jadikan seperti festival pasar rakyat gitu, bazar murah, dan mereka sebenarnya nggak perlu lah bayar sewa di sana, cukup bayar retribusinya aja. Kita hidupkan dulu. Jadi semangat menghidupkan kembali pasar akan kita gaungkan kembali ya, nanti akan kita perjuangkan kembali. Dan yang ketiga terkait UMKM ini adalah permasalahan di perizinan. Banyak produk-produk mereka itu bisa dibilang produk-produk yang baru, yang mesti mendapatkan izin, dan izinnya itu nggak cuma 1-2, bahkan banyak. Salah satunya mungkin dari BPOM, terus dari sertifikat halal, dan izin produksi lainnya. Nah, ini kalau mereka produksi satu-satu mungkin makan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Nah, coba nanti akan kita perjuangkan untuk mengkolektif terkait izin-izin usaha tersebut, izin-izin produk tersebut, supaya dari segi biaya bisa ditekan dan estimasi pembuatannya pun bisa lebih cepat. Kalau pemerintah turun tangan, insya Allah bisa kita lakukan. Dari UMKM, 3 poin utamanya sebenarnya di hal tersebut ya. Terus ada juga keluhan di bidang kesehatan dan pendidikan. Di bidang kesehatan ada beberapa teman yang menyampaikan bahwasanya memang pada saat ini BPJS itu mereka ada, tapi pada prakteknya masih banyak mereka yang kesusahan untuk mengaplikasikan BPJS. Maksudnya ketika mereka, namanya orang sakit, ketika datang ke rumah sakit, mengapa mereka harus diminta rujukan, harus diinfokan bahwasanya, oh Pak, vaskesnya bukan di sini, gitu. Jadi nggak terima, harus di vaskes yang terkait.
Dulu Bekasi itu pernah ada program kartu sehat kuning. Sekarang kayaknya sudah nggak berlaku. Nah, ini yang coba kita perjuangkan kembali untuk kartu kesehatan warga Kota Bekasi ini, supaya ketika mereka sakit, mereka udah nggak perlu pusing-pusing. Mereka cukup bawa KTP, cukup bawa kartu keluarga, mereka bisa dilayani di seluruh rumah sakit yang ada di Kota Bekasi. Itu yang akan kita perjuangkan. Lalu di bidang pendidikan ini kemarin banyak yang menyampaikan, menginfokan, agak miris juga sebenarnya. Jadi masih banyak anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang mereka daftar sekolah itu dimintain biaya uang bangku. Itu satu. Bahkan ada yang menyampaikan bahwa ini kuota dewan. Kalau yang saya tahu ya, bayar bangku itu nggak ada. Kuota dewan itu entah permainan atau apa, seharusnya itu gratis gitu loh. Nah, birokrasi yang menyengsarakan rakyat seperti ini yang mau kita hapuskan. Jadi memang anak-anak sekolah itu untuk mencerdaskan. Jadi sekolah itu tugasnya untuk mencerdaskan siswanya, bukan untuk bertransaksi bisnis kepada para siswanya. Juga ada yang menyampaikan, Pak, di Jakarta itu sekolah gratis sudah sampai taraf SMA. Di Bekasi ini masih taraf SMP. Itu bagaimana? Oh iya, saya sampaikan. Insya Allah Pak, nanti kita akan bantu perjuangkan. Bekasi dan Jakarta adalah kota yang bersebelahan. Bekasi sebagai penyangga kota Jakarta, saya rasa seharusnya Bekasi juga sudah bisa melakukan pembiayaan sekolah gratis sampai taraf tingkat SMA. Bahkan insya Allah kalau memang bisa, kita akan perjuangkan sampai taraf ke perguruan tinggi. Saya yakin kalau kita berjuang pasti itu bisa dilakukan. Lalu di bidang pelayanan sosial, dulu ketika saya masih anak-anak, saya tuh masih ingat sekali dengan program yang namanya Posyandu. Jadi program Posyandu itu yang saya rasakan pada saat ini itu keoptimalannya menurun, keefektifannya menurun. Mungkin Posyandu hanya digunakan oleh sebagian ibu-ibu hanya untuk imunisasi anak-anak gitu kan. Nah, ke depan insya Allah Posyandu akan kita buat atau kita aktifkan kembali, kita galakkan kembali sebagai benar-benar pos pelayanan terpadu. Dalam arti selain sebagai tempat untuk anak imunisasi, lalu juga pencegahan masalah kekurangan gizi atau stunting, Posyandu juga kita berdayakan sebagai pelayanan untuk perlindungan perempuan dan anak, terlebih terkait masalah bullying di sekolah. Dan juga kedepannya insya Allah Posyandu ini akan kita buat subvisinya sebagai pelayanan perlindungan lansia. Dalam arti apa? Kalau misalnya teman-teman tahu ya, di masyarakat kita ini di Bekasi banyak sekali lansia-lansia yang kurang terlalu terlindungi. Dalam arti banyak lansia-lansia itu yang hidupnya sendiri. Mungkin mereka belum punya mereka tidak punya anak, atau mungkin anak mereka di perantauan jauh. Itu yang saya alami di lingkungan rumah gitu. Jadi nantinya program perlindungan lansia ini adalah petugas Posyandu itu akan lebih aktif untuk memantau atau melayani para lansia di lingkungannya masing-masing, di lingkungan RW-nya masing-masing, untuk dicek kesehatannya, untuk dicek apakah beliau makannya sudah tercukupi gitu. Apabila sakit dapat bantuan perawatan. Program itu yang insya Allah siap untuk saya jalankan. Dan ini begini teman-teman, apabila di dalam Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD
insya Allah akan sangat membantu dalam memperjuangkan program-program tersebut. Tapi saya, baik berada di dalam maupun berada di luar, insya Allah akan terus berkomitmen untuk tetap memperjuangkan apa yang saya sampaikan tadi. Untuk itu saya mohon doa dan bantuannya untuk teman-teman semua. Di masa terakhir kampanye ini, saya Arif Darmawan, caleg Partai Demokrat Kota Bekasi, nomor urut 9 di Dapil 4, yaitu Dapil Jati Sampurna, Jati Asih, dan Pondok Melati. Mohon doa dan bantuannya, dan mohon maaf apabila selama masa kampanye kepada teman-teman semua, apabila ada kesalahan baik ucapan dan tindakan saya yang tidak disengaja. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan mohon diingatkan kembali terkait ke depannya, karena insya Allah saya berjanji bahwasanya perjuangan ini akan tetap saya jalankan walaupun belum terpilih sebagai sebagai anggota Dewan DPRD Kota Bekasi, karena insya Allah perjuangan akan tetap kita lakukan, baik itu di dalam maupun dari luar pemerintahan Kota Bekasi. Malam ini saya syuting di Ciwidey karena kebetulan keluarga sedang minta waktu untuk bersama. Jadi kondisinya lagi dingin sekali, kondisi fisik juga kurang sehat. Apalagi ya, terkait suka duka masa kampanye, terus terang aja, sebagai kader yang bisa dibilang baru ya, dibilang baru, apalagi baru kali ini mengikuti kontestasi pemilihan legislatif. Satu sisi saya sebenarnya jujur saya agak kaget, karena apa? Ternyata banyak sekali hal-hal yang di luar prediksi saya, seperti misalnya adanya pencopotan banner-banner yang setelah diinvestigasi ternyata dilakukan oleh satu alma mater lah kasarannya. Itu yang waduh kok seperti itu, tapi ternyata ya itulah politik. Ketika ada orang yang salah, yang berada di posisi, yang mendapatkan posisi, maka dia akan melakukan segala cara untuk supaya jangan sampai dia kalah. Itu yang akhirnya saya diskusi ke teman-teman, dan ternyata banyak partai yang seperti itu juga gitu. Dalam arti banyak ternyata dari mereka tuh internalnya malah terjadi kontestasi yang kurang sehat. Terus apalagi ya, positifnya banyak sih ya, sama masa kampanye positifnya banyak. Saya lebih kembali mengeratkan silaturahmi lagi ke teman-teman semua, ke orang-orang yang pernah saya kenal. Saya akhirnya menjalin komunikasi kembali, terus ke orang-orang baru akhirnya lebih banyak mengenal gitu. Lalu ya saya berharap sih banyak di teman-teman warga Kota Bekasi yang mau ikut terjun ke partai politik, karena semakin banyak orang yang baik dalam partai politik, semakin sehat politik kita ke depannya. Semakin banyak orang-orang yang bisa ditempatkan, orang-orang bersih, orang-orang jujur, orang-orang amanah, dan orang-orang bertanggung jawab yang memang bisa ditempatkan di posisi yang pas. Nah, untuk saat ini, ayo kita berjuang bersama. Kita berjuang sama dalam melakukan perubahan untuk perbaikan di Kota Bekasi. Salam hormat dari saya, Arif Darmawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.